Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pertama-tama, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Mas Ulfa Binada selaku narasumber pada kegiatan CPDS Talk ke-7 ini ya, dengan tema menerapkan prinsip terkait dengan open science dalam penelitian. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Lalu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan CPDS Talk series ke-7 ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Zulfi Ramadhani dan saya dari tim CPDS selaku moderator. Baik, pada kegiatan kali ini yaitu terkait dengan prinsip-prinsip open science dalam penelitian. Pada kegiatan kali ini ada pun rangkaian diskusi meliputi pembukaan, lalu kemudian foto bersama, lalu kemudian pengenalan materi, sesi diskusi atau tanya jawab ya, lalu kemudian survei kegiatan, dan terakhir itu penutup. Untuk mengawal kegiatan, mohon Mas Operator mungkin bisa dipandu terkait dengan foto bersama ya. Ya, rekan-rekan mungkin bisa uh, on kamera semua. Monggo rekan-rekan dipersilakan untuk on kamera semuanya. Oke, baik kalau begitu. Kita mulai foto bersama ya. Satu, dua, tiga. Bisa diulangi lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Oke, kalau begitu untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mungkin langsung saja kepada Mas Ulfa Binada dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Suara saya jelas ya, teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir di diskusi pagi ini ya. Saya bilangnya diskusi saja, karena memang sifatnya adalah diskusi berkaitan dengan open science. Nah, eh, untuk materi open science ini sebenarnya sebuah apa ya, kalau saya bilang sebuah metode, ya, sebuah prinsip atau sebuah nilai, bukan seperti sebuah teori atau semacamnya tidak. Tapi open science ini adalah sebuah nilai yang memang harus semestinya kita terapkan di dalam pelaksanaan penelitian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip open science ini tidak semua tidak semua individu itu mampu menerapkan. Kadang menerapkannya pun juga eh, kacau, itu seringkali kan kacau. Sehingga ada dorongan, ada pengungkit dari eh, beberapa institusi untuk peneliti agar mampu menerapkan open science ini secara komprehensif, secara penuh, mulai dari pasca eh, sampai luarannya gitu. Nah, ini mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut terkait hal itu. Nah, pada dasarnya open science ini adalah sebuah prinsip yang diminta untuk dipertanggungjawabkan oleh seorang peneliti. Ya, saya masih ingat dulu cerita salah satu eh, seorang akademisi dari Amerika kalau nggak salah, bahwa penelitiannya itu bertumpuk-tumpuk selama puluhan tahun, baru dipakai, baru diambil lagi itu pada saat beliau sudah meninggal di tahun ke-30. Nah, berarti kan penelitian itu baru terpakai setelah 30 tahun pasca wafat, setelah kematian. Nah, ini eh, berangkat dari situlah makna open science itu kemudian eh, muncul. Lalu apakah open science ini penerapannya seperti apa? Kemudian siapa yang
eh, menerapkan. Nah, ini yang sering kali kita diskusikan pada saat sebelum dan pasca penelitian ya. Nah, oke, untuk eh, pada dasarnya ya itu tadi penelitian, data penelitian yang dibuat melalui dana publik ya, dana publik harus tersedia secara bebas untuk dieksploitasi. Nah, ini yang maksud makna dari eksploitasi adalah dimanfaatkan ulang, dipakai ulang. Jadi nggak serta-merta ya sudah kita ke lapangan, kemudian data terkumpul, direkam, foto dan lain sebagainya. Tidak, tapi kita bagaimana memanage data. Pada dasarnya open science ini akan bisa diterapkan ketika eh, kita mampu menerapkan data atau memanage data. Nah ini seringkali kan kita nggak tahu ya, kita penelitian misalnya case study kalau dalam sosial humaniora, case study kita nggak tahu. Kita nggak pernah riset dulu ke lapangan, kemudian kita nggak tahu medan apa yang kita hadapi, wilayah mana yang akan kita tuju dan lain sebagainya. Nah ini eh, tidak sampai ke tahap analisa seperti itu. Bahkan instrumen seringkali juga dibuat acak-acakan. Nah ini akhirnya kalau di dalam eh, diskusinya teman-teman kan, ya kita ke lapangan jadinya akrobatik ya. Ya jadi akrobat nanti. Kita nggak punya instrumen. Instrumennya nggak jelas, indikatornya seperti apa dan sebagainya. Kalau eh, penelitian yang sifatnya kuantitatif tentu pasti memakai instrumen ya, memakai instrumen jelas. Tapi kalau kualitatif, nah ini seringkali akrobatik itu berada di lingkup kualitatif kalau dalam sosial humaniora. Nah ini yang kemudian mesti kita siasati. Seperti apa? Nah itu nanti kita akan bahas setelah slide ini. Yang pertama untuk 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 menuju teknik itu, metode itu yang diperlukan adalah bagaimana open science itu mampu untuk mendukung data ya, data riset. Itu tadi data riset adalah data yang bisa digunakan untuk beberapa penelitian. Nah, pengambilan data yang baik adalah penelitian data yang sampai sampai kita sendiri itu capek jenuh ya. Kalau dalam metode Chris Will kan sampai data jenuh, wawancara sampai data jenuh gitu. Nah, itu dikumpulkan kemudian nanti disortir. Nah, nanti sortingnya seperti apa nanti juga saya sampaikan. Kemudian bisa digunakan sebagai rujukan ilmiah. Nah, data primer ini eh, terkadang kalau pengalaman sebagai pengalaman itu ada beberapa data yang sifatnya itu sangat krusial, sangat sensitif. Tapi justru data-data itu yang nilainya tinggi. Tapi seringkali juga kita berspekulasi sendiri terkait apa makna dari data tersebut. Tapi hal itu nggak masalah juga, asalkan validasi dan proses verifikasi itu bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan eh, metode dan teori yang kita gunakan. Itu, itu prinsipnya di situ. Karena nggak semua dalam ilmu sosial humaniora itu nggak semua orang mau menyampaikan secara terbuka, secara gamblang, nggak semua orang sehingga perlu pendekatan secara personal. Nah, data itu pun juga juga data yang kita tampung di dalam proses pelaksanaan open science karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pasca. Jadi bukan hanya sebatas pasca saja. Seringkali teman-teman menyampaikan atau mengungkapkannya itu ya open science itu setelah kita penelitian kemudian kita publikasi ya udah seminar, simposium, konferensi ya itu open science. No, itu bukan open science yang secara utuh. Apakah itu salah? Tidak. Tapi hanya eh, memenuhi 30% saja. 30% yang lain di mana? 60% yang lain di mana? Nah, ini mulai dari pasca, mulai dari pra sampai pasca. Jadi eh, ada lingkupnya gitu. Tapi pada dasarnya data itu harus bisa divalidasi. Ya, ada bukti keterkaitan antara praksis dan teoritis. Ya, bisa nanti juga digunakan sebagai teknologi atau pembuatan prototipe. Nah, ini prototipe ini juga sebagai salah satu
upaya dari tim untuk melegalkan ya atau mengesahkan ya, mengesahkan data yang kita dapat ya. Makanya teman-teman kalau mengajukan penelitian apapun itu harus ada anggaran untuk prototipe atau haki, apapun itu, entah itu semacam basis data, atau semacam itu flyer, atau semacam apapun itu. Karena itu adalah salah satu upaya untuk kita melindungi hak kekayaan intelektual dari tim kita sendiri. Nah itu, tapi itu pembahasan next time barangkali ya, karena soal haki itu juga eh, ada kaitannya dengan open science. Tuh. Kemudian untuk kegiatan non riset ya, bahan pemantauan dan evaluasi tentu karena eh, bahkan nanti juga ada beberapa jurnal yang pada saat submission itu mewajibkan ada lampiran data, baik field note atau mungkin eh, hasil transkrip wawancara dan sebagainya. Itu ada beberapa jurnal internasional yang sudah menerapkan prinsip itu sehingga data yang tersaji di dalam manuskrip itu adalah real, real. Jadi kalau kalau prinsipnya kan peneliti itu boleh salah tapi nggak boleh bohong, kan gitu ya. Itu nilai nilai dasar. Tapi seringkali kita juga mesti mensiasati berbagai makna proses pengambilan data di lapangan, sehingga kita dipaksa untuk memaknai sendiri apa yang kita dapat di lapangan. Nah, proses itu pasti ada, itu sebagai tantangan sebagai seorang peneliti. Nah, ini eh, yang saya sampaikan di awal bahwa proses open science itu berawal dari perencanaan data ya, perencanaan data. Mulai dari ke lapangan, sebelum ke lapangan bahkan idealnya perencanaan itu sudah ada ketika bagaimana ide itu terbentuk. Ide itu lahir sebelum menulis proposal. Misal, kita ingin meneliti lingkungan di Pulau X misalkan. Nah, ketika kita ingin menuju ke sana, tentu kita sudah akan merencanakan berapa hari kita pengambilan data, siapa yang akan kita tuju, proses pengambilan datanya seperti apa, apakah kita perlu bawa foto-foto yang seperti apa, kamera itu ya, bawa kamera, ya, kamera yang kamera pocket atau kamera eh, yang seperti apa, atau hanya sekedar bawa kamera HP saja itu. Nah, sebagai pengalaman saya dulu pernah penelitian di wilayah tambang pasir. Nah, tapi saya salah salah outfit, saya salah bawa atribut kondimen kondimen yang saya bawa itu salah. Saya bawa kamera yang kamera DSLR itu, kemudian masuk di wilayah tambang yang ilegal. Ya, akhirnya eh, kegiatan itu mengancam diri saya sendiri, disamperin preman dan lain sebagainya. Tapi beda cerita misalkan eh, masuk ke wilayah tambang, kemudian kita pura-pura jadi eh, orang nyari burung, ya, atau orang mancing, ya itu. Nah, data management planning itu eh, harus sampai ke arah sana. Data itu dikumpulkan ya. Bagaimana mungkin kita mampu mengumpulkan data sedangkan kita tidak mengenal objek atau tujuan yang kita tuju. Nah ini, perlu dipahami juga sebagai seorang peneliti di lapangan. Karena jangan sampai kita inginnya tinggi, ya ambisinya tinggi, tapi kita nggak bisa ngambil data. Ya, kita kesulitan ambil data ya. Kalau mau ambil data ya jangan ambil topik itu kan gitu. Nah, seringkali kita menjumpai hal-hal yang semacam itu. Kita ingin pergi ke Antartika misalkan, tapi kita nggak punya alat untuk menuju ke sana, nggak punya kapal selam, nggak punya pesawat tempur dan sebagainya. Bahkan fisik pun kalau mau ke sana juga sudah tumbang di perjalanan. Nah, ini kita sudah gagal di 30% di awal itu tadi. Nah, kemudian bagaimana tahap selanjutnya?
Nah, proses riset di lapangan, nah ini eh, tentu menjadi satu rangkaian ya, sering saya sampaikan, saya tekankan kembali, ini satu satu rangkaian. Jangan sampai proses di lapangan ini menyulitkan tema-tema atau mungkin teknik yang eh, kita rencanakan di awal ini menyulitkan di lapangan. Nah, eh, kami sendiri kan kita juga saya juga ada beberapa penelitian yang sampai sekarang pun masih masih belum mampu melaksanakan observasi secara penuh di lapangan karena soal cuaca. Ya, tahu sendiri cuaca di Malang sekarang lagi drop-dropnya ya, lagi hujan sepanjang waktu. Mungkin juga bukan hanya di wilayah Jawa Timur kalau kita cek gitu. Nah, ini eh, sebagai tantangan juga. Tapi itu topik itu menarik sekali. Ya, betul. Mestinya ada range waktu yang cukup panjang untuk mensiasati hal itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pasca eh, data itu terkumpul atau pasca penelitian, nah ini post research stage. Nah, ini tentu yang menjadi apa idaman bagi beberapa teman-teman peneliti yang mulai dari seminar, konferensi, dan lain sebagainya. Nah, tapi proses untuk menyapai itu kita juga harus memperhatikan dua aspek di sana. Bagaimana dokumentasi, bahkan rekaman itu, kalau kalau dulu tim tim peneliti di lapangan itu rekaman pakai pakai rekaman yang eh, khusus itu. Tapi sekarang sudah bisa pakai HP, sudah bisa bahkan apa kamera pun juga bisa dipakai. Ada beberapa data rekaman eh, yang yang bisa dipakai untuk dari banyak metode, ya. Itu. Kemudian, nah ini karena proses open science itu adalah dari awal sampai akhir. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mempermudah salah satu instrumen di dalam metode penelitian yang bisa mempermudah ketika kita akan eh, merencanakan penelitian. Jadi sebelum proposal itu penuh, kita mapping dulu, mulai dari konsep, indikator, data yang dibutuhkan, sumber data dan informan. Nah, di dalam tabel sumber data dan informan inilah nanti akan yang dipakai untuk lampiran database penelitian. Itu. Nah, beberapa penelitian kami itu seringkali justru banyak lampirannya daripada substansinya, ya nggak masalah. Ya memang memang harus memang seperti itu. Kalau dari data yang data dari 100 data misalkan itu kan nanti akan kita sortir, jadi hanya sekitar 20 sampai 30 data. Makanya ada banyak yang ketika review ya, entah itu ujian eh, atau mungkin review hasil Monef hasil penelitian itu berapa lama di lapangan? Datang nggak semua tim datang ke lapangan nggak kan itu? Itu pertanyaan pertanyaan dari reviewer seringkali seperti itu. Berapa lama live in di lapangan? Apakah semua tim datang ke lapangan? Nemuin siapa saja di sana? Nah itu. Nah, urusan nanti analisis data, kemudian bagaimana cara kita berargumentasi, kita berpegang teguh pada understanding penelitian kita, soal ngotot bagaimana kita memihak di mana itu urusan belakangan. Tapi proses dari awal sampai proses dari perencanaan sampai pengambilan data itu bisa dipastikan aman, sehingga bagaimana proses analisis data itu sudah memenuhi banyak syarat. Itu berbagai syarat sudah terpenuhi. Caranya bagaimana? Ya, seperti ini. Kita lakukan mapping dulu, konsep variabelnya seperti apa, indikatornya apa, data yang dibutuhkan seperti apa, ya, sumber data informasi seperti apa, dan bagaimana tekniknya. Nah, tabel ini yang seringkali eh, luput di dalam proposal. Itu sehingga ketika proposal misalkan dinanai atau kita melaksanakan penelitian itu, kita gagap di lapangan.
Sehingga yang disampaikan di awal tadi adalah bagaimana kita akrobatik di lapangan. Nah, itu. Nah, ini sebelum mengarah ke open science ini harus penuh dulu, harus terlaksana dulu, baru kita ngomongin open science. Karena rangkaian open science itu nggak hanya sekedar pasca, tapi juga dari awal. Itu. Nah, ini mungkin salah satu hasil lampiran ya, nanti lampiran yang bisa digunakan untuk manajemen data. Ya, ini transkrip, wawancara, tapi ini belum sampai ke coding. Nah, nah ini yang ke coding. Nah, ini yang menjadi tantangan juga di dalam proses penelitian. Misalkan ada beberapa eh, narasumber yang menyampaikan demikian. Nah, ini apakah ini masuk ke kode teori apa? Apakah ini bisa kita pakai atau seperti apa? Nah, ini proses coding ini yang jadi menarik gitu. Nah, ada pertanyaan begini. Kalau misalkan di lapangan kita nggak nyampe ke proses ini seperti apa? Wawancaranya kita kosong nih. Ya berarti gagal di wawancara, harus wawancara lagi. Kalau orangnya eh, satu orang misalkan, wawancara ke orang yang lain. Atau mungkin tugaskan orang yang satu tim untuk menemui orang yang gagal tadi. Misalkan nih Pak Joko, oh saya Pak Joko gagal wawancara, dapat data A1-nya gagal. Ya, saya harus mundur, kasih tim baru, serang dengan tim baru, dengan orang yang baru nemuin Pak Joko, tentu akan menjadi pembeda. Nah, ini salah satu cara juga bagaimana kita mampu memenuhi open science itu. Kita ngomongin open science, tapi kita nggak ada sajian makanan yang bisa tersaji untuk dihidangkan di open science. Nah, ini juga jadi tantangan, gitu ya. Nah, kemudian karena banyak sekali eh, penelitian yang hanya bertumpuk-tumpuk ya, nganggur, ya, penelitian yang nganggur, kemudian juga eh, residu data itu terbuang cuma-cuma, padahal residu itu juga penting. Bahkan kalau saya pribadi, karena saya dari awal menerapkan eh, metode tadi perencanaan yang matang, ketika di lapangan saya sudah tidak lagi eh, mengejar itu karena eh, di dalam bayangan sudah jelas, oh ketika ke sana itu kita sudah melakukan review secara literatur ilmiah, kita sudah cari penelitian-penelitian yang linear. Di lapangan seringkali kita memverifikasi data, apakah betul seperti yang disampaikan oleh teman-teman peneliti sebelumnya, apa yang baru dari rentan waktu itu. Nah, seperti itu. Sehingga ke lapangan kita eh, bukan hanya fokus di dalam pengambilan data utama, tapi juga mencari residu, mencari topik-topik baru. Itu. Nah, kemudian karena banyak data-data residu itu tadi yang terbengkalai, akhirnya memaksa pemerintah untuk mengatur bagaimana open science itu diterapkan. Dan ini sudah benar-benar eh, terlaksana kalau teman-teman ikut, mungkin dari ada beberapa eh, teman-teman dosen yang sudah pernah mengikuti penelitian dari BRIN, jadi dipaksa betul itu untuk eh, bagaimana melampirkan foto, wawancara, ya rekaman dan sebagainya itu. Dan ini sesuai dengan peraturan dari pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Wajib serah dan wajib simpan data primer ya. Nah, ini data primer itu ya berarti data wawancara, rekaman, foto, ya baik Zoom, ya Zoom itu juga juga penting. Diskusi itu juga penting, ya diskusi dalam proses Zoom itu juga penting. Oh, karena dialektika itu justru lahir di situ. Ya, dialektika itu eh, prosesnya berawal dari situ, bukan hanya sekedar melakukan simposium atau konferensi, yaitu seremonial, tapi proses menuju ke sana itu yang mempunyai makna yang tinggi. Bagaimana kita duduk di warung kopi, kita mendiskusikan masalah
di lapangan tantangannya seperti ini. Oh, ini dinas ini ternyata bertentangan nih, nggak linear nih dengan dinas X. Akhirnya bisa kita simpulkan terjadilah ego sektoral. Nah, makna itu yang kemudian eh, lahir di dalam proses diskusi. Nah, sehingga rekaman suara pada saat proses diskusi itu juga menjadi hal yang urgent itu. Nah, ini terlaksana di mana di BRIN ya. BRIN itu sudah melaksanakan prinsip itu, kemudian eh, dicoba untuk menerapkan di seluruh BRIDA. Nanti mungkin ke depan saya dapat informasi seperti itu di Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kalau di kampus sudah menerapkan hal itu di repositori. Tapi untuk beberapa penelitian, kan penelitian nggak cuma dari kampus ya, yang dari nasional, pendanaan dari BRIN, BIMA, dan sebagainya itu juga eh, didorong untuk mengarah ke sini. Tuh. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, salah satunya adalah RIN, Repositori Ilmiah Nasional. Ini dari BRIN ya, menyimpan dan melestarikan data, kemudian menjamin ketersediaan dan akses terkendali, mendorong peningkatan pemanfaatan, menjamin kualitas, originalitas, dan keamanan. Nah, kalau kalau semacam ada database seperti ini, orang bisa lebih mudah. Misal, saya sedang meneliti lingkungan. Nah, tapi ada rekan yang lain, ada tim yang lain, dia meneliti terkait alih fungsi lahan. Nah, saya nggak punya data alih fungsi lahan. Bisa dicari di sini, sehingga kita bisa dengan mudah berkolaborasi. Nah, itu. Tapi hanya sifatnya basis data dan itu nanti akan apa ya, semacam ada izin dari nggak serta merta bisa diunduh kemudian kita digunakan sesuai hati kita, tidak, tapi ada proses perizinan, ada proses rekomendasi, nanti pun juga di situ mulai tahap mana, apakah hanya sekedar transkrip wawancara yang bisa diserahkan atau rekaman mentahan, itu ada levelnya. Nah, itu. Nah, ini bagaimana mempermudah temuan kembali data ya, karena seringkali kita juga lupa dengan data yang kita cari sendiri di lapangan, menjaga kualitas, kemudian meningkatkan visibilitas penelitian, kemudian kepatuhan terhadap undang-undang. Nah, ini sudah lebih tinggi lagi ini, karena sudah ada aturannya. Kemudian melindungi data berharga dan dapat menjadi tempat untuk pencadangan data. Nah, ini salah satu eh, yang saya sampaikan. Yang sudah menerapkan prinsip-prinsip open science mulai dari perencanaan sampai mulai pasca itu BRIN. BRIN itu mencoba didorong ke sana karena setiap bulan kita mesti melaporkan kegiatan. Ya, nanti kalau tidak melaporkan ya nanti merah jatuhnya, tanda X merah. Proses itu yang menjadi penilaian. Jadi bukan hanya serta-merta luaran dan sebagainya, tidak, tapi pada proses review itu eh, berawal dari sini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi ini sudah by system. Kalau tadi kan belum ya. Hanya sebatas bagaimana untuk internal tim peneliti kita sendiri untuk melakukan mapping, kemudian merencanakan nanti di lapangan kita mau pakai jurus apa. Nah, itu. Tapi kalau ini sudah by system. Nah, ini salah satu database-nya di serah terima dan serah simpan. Ini mungkin nanti akan eh, dikembangkan secara lebih luas karena sifatnya ini masih uji coba di tahun ini. Kita diminta untuk itu, untuk melampirkan sebanyak mungkin data mulai dari foto, kemudian wawancara dan sebagainya. Tapi itu tadi, pada prinsipnya data ini nggak serta-merta bisa diunduh secara bebas. Harus ada akses perizinan dan verifikasi dari tim peneliti dan juga dari BRIN-nya. Seperti itu. Apakah hanya pada level transkrip saja? Kalau transkrip kan mentahan tapi dalam bentuk kata gitu. Atau mungkin dalam aspek analisis yang saya sampaikan di, di awal tadi ya. Karena di sini teman-teman, nah ini, nah di sini ada analisis singkat ya. Apakah hanya sampai ke analisis singkat saja?
Jadi bagaimana perspektif kita memaknai hasil di lapangan. Tentu ini akan berbeda ketika orang hanya baca laporan akhirnya atau hanya sekedar baca jurnal luarannya. Apakah hanya ke level ini atau mungkin di level transkrip tertulis atau mungkin justru rekaman. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Nah, ini salah satu yang saya capture di sistemnya BRIN ya. Bagaimana lisensi, ada lisensinya juga ternyata saya juga eh, baru belajar terkait pengolahan data dari RIN itu sendiri. Nah, ini ada perjanjian untuk pemanfaatan data, nanti nggak serta merta bisa diunduh kayak kita download jurnal di Sinta itu ya. Tapi ada perjanjian pemanfaatan data dan nanti akan ketika data itu bocor, kita tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, untuk format data eh, di salah satu database riset nasional RIN itu ada grafik, tabel, peta, gambar, video, rekaman, audio visual atau kode ya. Ini kalau teman-teman dari komputer biasanya dari Fakultas Ilmu Komputer yang atau mungkin anak TI yang biasa coding itu juga bisa dipatenkan. Kalau itu datanya bocor, nanti codingannya bisa bisa ditiru itu. Ya, apakah banyak kasus yang seperti oh banyak, banyak teman-teman. Padahal itu ya seringkali kita dengar berita ya itu data bocor itu salah satu ancamannya di situ. Sudah karena sekarang sudah eranya digital, tantangannya pun juga semakin kompleks. Nah, kemudian statistik, tadi yang saya tampilkan itu ya statistik dalam bentuk Excel, kemudian audio digital spasial. Nah, ini data spasial ini saya punya beberapa luaran penelitian yang statusnya itu spasial, ada yang sudah terbit dan sudah masih ongoing. Topografi. Nah, topografi ini bagaimana kita membuat data itu, bahan mentahnya kan ada, titik koordinat dan sebagainya. Nah, itu juga juga menjadi salah satu eh, basis data di dalam melaksanakan open science itu sendiri. Mungkin itu eh, teman-teman nanti bisa kita sambil diskusi. Kira-kira itu dulu. Silakan kalau ada nanti ada pertanyaan atau mungkin sharing, saya persilakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mas Nada atas materi yang diberikan. Ini terkait dengan prinsip-prinsip open science ya dalam penelitian. Mungkin selanjutnya kita lebih ke tahap diskusi ya, diskusi sharing aja terkait dengan open science ini bagaimana. Lalu kemudian nunggu rekan-rekan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau enggak tulis aja di komen. Jadi mungkin nanti bagi tiga penanya tercepat ya, mungkin akan ada diskon layanan dari kita. Monggo teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan kepada narasumber Mas Ulfa Binada. Oke, kalau nggak ada mungkin pertanyaan dari aku dulu ya Mas ya. Kan ini terkait dengan Ya, silakan. prinsip-prinsip open science dalam penelitian. Nah, kalau misalnya kita berbicara prinsip, kalau di penelitian kan ada prinsip kerja, lalu kemudian di lab kita misalnya ada prinsip penggunaan alat, misalnya kayak gitu. Nah, apabila kita salah menggunakan alat, itu kan ada efeknya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak menerapkan salah satu dari prinsip-prinsip open science ini, apakah bisa dikatakan penelitian yang kita lakukan itu tidak sah? Oke, keywordnya disah atau tidak gitu ya. Sebenarnya sah secara dikatakan hitam atau putih gitu ya. Itu sah. Hanya saja sahnya ini sah yang seperti apa gitu. Apakah sah yang secara genuine atau sah setengah hati? Karena ketika kita hanya terfokus di luaran, apalagi kalau di lab itu kan ada banyak sekali tahapan. Misalkan kita meneliti virus itu ada masa inkubasi, bagaimana eh, lamanya. Nah, ini eh, pada dasarnya open science itu bisa dipakai untuk memverifikasi.
hasil penelitian. Pada dasarnya di situ. Ketika lah, nilai dari verifikasi data itu kan juga macam-macam. Ada yang sampai ke tahap nilai 70%, ada 80%, bahkan ada yang 80-90%. Nah, kalau ini tergantung situasi dan kondisi juga gitu. Misalkan ada beberapa penelitian yang sampai 2 tahun, bahkan 3 tahun itu belum selesai-selesai. Nah, ada pertanyaan, eh, kompeten dalam melaksanakan riset atau memang data yang dicari itu susah gitu. Pada dasarnya ke arahnya ke sana. Ketika itu sudah terlaksana dengan lengkap, ya berarti sah. Ya paling nggak kalau menurut penilaian saya pribadi ya 50% dari proses perencanaan sampai proses analisis itu, bahkan sampai proses pasca luarannya ada dan diverifikasi kalau jurnal ya bisa diterbitkan, karena jurnal kan nanti juga ada reviewnya sendiri. Nah itu sudah sah juga. Hanya saja dalam penerapannya ini nggak terstruktur, barangkali seperti itu, acak-acakan. Ya saya makanya di awal kan saya sampaikan banyak kok yang sudah menerapkan open science tapi masih acak-acakan, belum terstruktur. Nah, bagaimana terstrukturnya? Nah, itu tadi kita sebelum ke lapangan bikin tabel. Kalau dalam sosum ya, instrumennya seperti apa. Kalau di lab ya pasti ada SOP-nya. Mulai dari masuk, kemudian bagaimana sterilisasi. Kalau di lab ya itu kan ada sebagai setelah setelah penggunaan alat itu kan harus ada pemanas, ada ovennya itu kan, sterilisernya itu. Nah, itu diterapkan juga. Nah, itu salah satu tahap di situ juga. Karena apa? Nanti kalau di dalam ilmu eksak, di dalam misalkan kayak kesehatan gitu. Ketika eh, itu tidak terlaksana dengan betul, nanti kan pengaruh ke dalam tahap selanjutnya, tahap pemakai selanjutnya. Kecuali sekali pakai beda cerita. Nah, di dalam proses itu nanti pergantian fase itu akan mendukung terjadinya chaos. Nah, chaos ini yang di luar kendali tim seringkali, karena beberapa lab itu kan seringkali kebakar juga ya. Ketika saya melihat kemarin tuh ada seorang profesor dari ITB kalau nggak salah yang dia bisa menghasilkan, beliau mampu membuat semacam matahari baru itu yang dari proses. Nah, itu untuk mencapai proses itu loh, itu kan juga panjang prosesnya. Bahkan beliau bercerita, lab saya tuh hampir meledak karena eh, eksperimen ini kan gitu. Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Nada. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan ini. Oke, ini ada yang bertanya, izin bertanya terkait kasus plagiasi skripsi yang pernah terjadi di beberapa universitas. Apakah hal tersebut juga berkaitan dengan tidak berjalannya prinsip open science? Iya, betul. Sangat tidak berjalan. Karena begini, seperti yang saya sampaikan di awal, ini bisa dicek mungkin teman-teman yang sudah sampai submit di apa jurnal. Bahkan kalau kalau dulu itu setahu saya mulai dari awal-awal kuliah dulu itu, S1 dulu itu yang menerapkan lampiran data itu sebatas di repositori kampus. Tapi jurnal sendiri sekarang sudah sampai ke tahap itu, lampiran data pada saat submission. Bahkan dari jurnal Sinta 2 pun di Indonesia sekarang sudah harus melampirkan data, entah itu transkrip, wawancara, dan sebagainya. Nah, kalau terkait plagiasi skripsi itu juga bisa jadi di dalam sistem, biasanya sistem yang ada di repositori. Sebenarnya tekniknya itu gampang sekali teman-teman untuk mensiasati itu ya. Ambil temanya yang linear dengan tema itu, misalkan agraria. Agraria kan banyak sekali. Ya, kita bahkan bisa download penuh tuh disertasi dan tesis, bahkan atau skripsi ya di dalam repositori. Nah, kita nggak perlu apa cetak betul sama betul 100% dengan itu, enggak. Tapi bagaimana itu, cari teorinya, metodenya apa, teknik pengumpulan datanya seperti apa, arah pembahasannya dia, argumennya kemana, kita adopsi, terapkan di lain tempat.
Nah itu. Jadi ada semacam kalau teman-teman pernah lihat eh, proses bikin espresso ya. Espresso ya misalkan 20 gram kemudian kita press dengan tekanan udara sekian itu. Nah, espresso itu intisari. Nah, proses ini loh yang seringkali gagal mencari intisari dari sebuah dokumen. Nah, itu. Berarti kalau misalkan sampai ke situ berarti sistem di dalam apa eh, kampusnya itu gagal menerapkan open science karena sampai diplagiasi. Makanya di RIN itu ada tahapannya. Sampai mana data ini di dipublikasikan. Kalau mengambil ya berarti harus 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 apa harus ada perjanjiannya sama di kampus yang menerapkan itu di UGM. Di kampus saya di UGM itu sudah menerapkan itu. Jadi kalau mau minta data penuh itu harus datang ke kampus, temanya apa dicarikan, database-nya sekian, nanti tanda tangan minta full papernya, dikasih full papernya, dikasih. Tapi di situ ada data, proses verifikasi pengambilan data dan lain sebagainya itu. Nah ini dan eh, yang paling utama kalau sekarang tantangannya kan sudah digital ya, berarti harus pakai digital. Kalau kalau di UB sendiri ya di UB itu nanti bisa teman-teman cek kalau ada yang punya Google Scholar itu ya, itu sudah nyambung secara otomatis. Ya, saya cek ke 2 tahun yang lalu itu sudah nyambung secara otomatis hasil skripsi dulu. Itu nyambung otomatis. Nah, berarti prinsip itu sudah diterapkan secara betul open science-nya. Untuk mengambil bab 1, 2, dan 3 itu nggak sembarangan. Biasanya kan hanya dilampirkan abstraknya saja atau kesimpulan saja. Kalau ada luaran jurnal lebih baik. Ya, kalau ada luaran jurnal, oh ini hasil penelitian di kampus, skripsi tesis atau disertasi ada luaran jurnalnya lebih lebih gampang, lebih mudah. Sehingga ada level bagaimana kita eh, sampai membuka baju ini sampai ke tahap yang mana gitu. Oke, ini ada lagi yang tanya bagaimana membangun kolaborasi tim untuk keperluan riset dan teknik pengambilan penggalian informasi dan wawancara. Nah, ini eh, kalau sudah ngomongin tim ya akhirnya saya harus menganalogikan sebagai Sintayong gitu, ya. Jadi eh, jangan sampai salah salah mengambil apa berkolaborasi dengan tim harus paham betul misalkan kita di di CPDS gitu ya di CPDS itu kita harus mapping apakah betul jangan sampai oh ternyata kemarin ada siapa ya ada salah satu kemarin waktu review Monef di kampus itu ada yang oh timnya nggak semua ke lapangan Prof mohon maaf yang ke lapangan hanya 3 orang loh yang lainnya kemana encok gitu asam urat nih. Karena lokasi yang diambil memang betul-betul ekstrim nah ini eh, pertama pengambilan tim karena begini siapa ini Mbak atau siapa ya Baik ya Mbak Baik pada proses review kalau kita sudah ke level riset di nasional ya, entah kampus atau nasional, itu pertama yang jadi proses penilaian itu adalah tim. Nah, tim. Soal substansi itu belakangan. Itu sudah dianggap sebagai tanggung jawab akademik sebagai peneliti. Tapi yang proses review pertama itu adalah tim. Siapa timnya? Apakah betul? Nah, kemarin pengalaman pribadi. Kita ingin meneliti tentang pengembangan pariwisata, tapi nggak ada timnya pariwisata sama sekali. Tim saya sendiri. Itu. Nah, karena penilaian proses pertama itu adalah tim, mulai dari gelar, kemudian ini sama sama seperti ketika proses review penaikan jabatan itu loh, gelarnya apa, kemudian eh, publikasinya apa, sintanya berapa dan sebagainya. Kemudian kepakaran orang tersebut tuh apa ya? Beliau ini apa ya kepakarannya? Dia ini apa ya? Nah, seringkali gado-gado juga. Itu yang pertama ya, gado-gado. Sehingga identitas keilmuan itu tidak bisa melekat pada seseorang. Nah, kalau sudah sampai ke dalam mencapai level itu, identitas keilmuan, oh si
ini ilmuwannya ini loh, si B keilmuannya ini loh. Nah, itu yang paling pertama kita takdim. Itu baru soal perencanaan dulu ya, belum sampai ke tahap pengambilan data, bahkan sampai proses. Kemudian, misalkan di tim peneliti itu ada 5 orang. 5 orang ini misalkan dari pengalaman kita meneliti pariwisata, tapi yang basicnya ekowisata. Ya berarti 2 orang dari misalkan dari publik, 2 orang dari 1 orang dari pariwisata atau 2 orang dari perencanaan wilayah. Misalnya seperti itu. Nah, ini baru pada aspek perencanaan. Pada saat proses pengambilan data seperti apa? Ya kalau perencanaan kan tadi ya sudah saya tampilkan mulai dari tabel, kemudian teknik. Bahkan kalau sudah sampai rinci itu ada di lapangan itu ada penunjuk pelaksanaan dan penunjuk teknis. Nanti kita ke sana itu naik apa? Jam berapa ada randonnya? Ya, jam sekian. Nanti disclaimer-nya nanti misalkan cuaca buruk atau mungkin ban bocor, macet dan sebagainya. Itu ada 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 analisisnya. Kalau kita live in di lapangan selama ya paling nggak 1 minggu. Kalau dulu saya pernah live in selama 2 bulan. Anggarannya berapa, pemakaiannya berapa, kemudian timnya itu dengan siapa. Itu baru perencanaan dulu. Nah, pada saat pelaksanaan, nah ini menghindari itu tadi ya kena encok, asam urat ya, pegelinu dan sebagainya itu. Nah, berarti harus ada tim nih yang ke lapangan. Kadang orang itu punya kemampuan analisisnya tajam sekali, tapi tidak eh, pada saat proses ngobrol itu pengambilan data itu kaku. Nah, itu tantangan. Paling tidak ada orang atau yang bisa dijadikan tulang punggung dalam mendekati seseorang gitu loh. Enak diajak ngopi nih. Nah, sehingga informan itu bisa enak, bisa bisa terbuka. Nah, dulu dulu sebelum BRIN namanya LIPI ya. Dulu saya pernah ikut jadi tim lapangannya LIPI itu eh, mapping yang diwawancara harus orang itu karena tekniknya kuantitatif. Harus orang itu. Sehingga saya harus mau nggak mau harus nunggu orang itu ya. Gimana nih caranya bertemu orang itu? Dari pagi sampai malam beliau di sawah. Saya bawakan itu rokok 4 bungkus Surya 16 tuh. Orang oh saya bawa itu. Berarti kalau kita tahu bawa souvenir. Nah, itu teknik yang kemudian seringkali kita luput. Kolaborasi-kolaborasi itu yang kemudian jadi kelupaan. Sehingga ketika diminta untuk melampirkan data sebagai salah satu eh, upaya atau pelaksanaan open science, kita nggak mampu. Gitu. Sebenarnya kita mampu saja, tapi pada proses tadi loh, itu seringkali tidak tertata, tidak terstruktur. Bagaimana mengcapture-nya. Kita seringkali kalau di lab kan eh, mengcapture atau melakukan observasi ketika pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan sampai malam hari itu kan beda. Beda. Kemarin pengalaman penelitian dari Bima, itu lokasinya ada di Mandalika. Nah, Mandalika itu kalau pagi sepi, sepi kayak desa ya desa pada umumnya sepi. Mulai rame itu malam ya. Setelah jam 6 7 semakin malam semakin rame. Nah, ini kita mesti bisa mengcapture itu sehingga ada data yang bisa dilampirkan, kemudian ada dokumen yang bisa tersaji itu. Nah, kemudian terkait wawancara khusus. Nah, eh, sebelum sampai ke tahap wawancara khusus ya, ini juga menjadi catatan. Seringkali kami itu membuat proposal itu banyak tema dalam satu tujuan yang sama. Misal, pengalaman di tahun 2022 kalau nggak salah. Itu kita tadi yang saya ceritakan penelitian di wilayah alih fungsi lahan di tambang di Banten sana. Tapi kalau saya mengajukan proposal izin penelitian tambang, diterima nggak kira-kira? Dikasih izin nggak? Enggak kan? Gitu. Enggak. Nah, siasatnya seperti apa?
bikin proposal baru, ya, bikin proposal baru, substansinya mungkin bisa dialihkan, mungkin tata kelola wilayah, ya, temanya yang lebih soft, lebih lembut ya, lebih smooth gitu. Tapi kita punya proposal yang asli nih. Tapi untuk mencapai ke sana kita harus memenuhi administrasi dan sebagainya itu. Pakai pakai eh, apa proposal tambahan, lampiran. Ya juga. Apakah itu menyalahikan? Tidak? Ya, memang betul kan kita ingin meneliti terkait tata kelola wilayah. Cuman nanti pada saat proses wawancara itu kita bisa menentukan instrumen-instrumen itu. Jangan langsung eh, misalkan Bapak Bapak ini ya yang alih fungsilah di sini ya. Bapak ini bandar ya. Ya, jangan gitu. Pertanyaan Bapak setiap hari kerjanya seperti apa? Pak ini kok seperti ini ya? Ya kita sedikit kepo gitu. Memancing ya. Wawancara yang ideal itu ketika eh, kita sifatnya memancing saja, bukan sebuah pertanyaan yang secara spesifik memancing. Makanya ngajak ngobrol. Nah ini agar bisa mencapai ke tahap itu kan juga nggak sembarangan orang gitu. Mampu menerapkan hal itu basic, itu life skill. Itu tidak ada di dalam eh, materi metode penelitian. Chris Will nggak pernah nulis itu. Sugiono di dalam bukunya yang tebel itu nggak pernah nulis itu. Tapi hanya menulis teknik-tekniknya saja. Tapi itu adalah salah satu skill yang tidak pernah tersaji di dalam materi metode penelitian dan itu seringkali muncul inisiatif itu atau ide itu ketika kita menghadapi suatu keadaan yang kepepet. Nah itu karena yang kita hadapi itu eh, orang gitu. Kita juga nggak bisa eh, apa ya membangun relasi yang buruk dengan informan gitu. Harusnya kita dekat, kemudian kita data benar-benar terungkap, nah, sehingga eh, kalau siapa namanya penulis buku etnografi itu dia mengklaim bahwa metode etnografi itu metode yang paling bagus sepanjang sejarah dalam proses pengambilan data. Spreadley kalau nggak salah. Bukunya kecil, tapi dalam setiap presentasi itu selalu mengatakan bahwa metode live-in di suatu tempat etnograf itu metode yang paling mutakhir ketika kita pengambilan data. Karena kita hadir di situ secara partisipatori atau kalau bahasa lainnya kan participatory action research. Nah itu kira-kira. Apalagi kalau kita ngomongin case study ya, baik ya. Case study kita harus paham betul, riset dulu ke sana, jangan serta-merta langsung. eh, Jangan-jangan penelitian kita ini nggak ada gitu, bukan sesuatu hal yang urgent. Sedangkan dalam melakukan luaran ilmiah, salah satu indikatornya open science itu kan ada luaran ilmiah itu ada urgensi. Sedangkan topik yang kita angkat tuh mungkin nggak urgent bagi mereka. Itu jadi banyak 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 aspek ya yang jadi apa tantangan gitu. Itu kira-kira mungkin ada feedback silakan. Baik, terima kasih Mas Nada. Mungkin dari Kak Baik, kira-kira ada tanggapan? Udah clear ya berarti ya, kalau nggak ada tanggapan. Mungkin dari rekan-rekan lainnya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut terkait dengan open science ini? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin sesi tanya jawab saya tutup kalau begitu ya. Kalau begitu, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah. Oke, terima kasih Mas Ulfa, diskusi saya membantu dan mudah dipahami. Oke, terima kasih Kak Baik. Oke, saya lanjut terlebih dahulu. Jadi, pada kegiatan kali ini kita sudah sampai pada penghujung acara ya, dan diskusi terkait dengan prinsip-prinsip open science dalam penelitian. Kalau saya simpulkan, jadi open science itu merupakan pendekatan penelitian yang menekankan kepada transparansi, kolaborasi, dan aksesibilitas ya. Dengan prinsip utamanya itu mencakup akses keterbukaan, lalu kemudian memastikan hasil penelitian yang dapat diakses, lalu kemudian
terkait dengan adanya replikasi dan inovasi terbaru seperti itu. Jadi selain adanya keterbukaan dalam kolaborasi, itu turut mendorong partisipasi untuk menerapkan prinsip-prinsip disiplin terkait dengan open science dalam penelitian. Mungkin itu aja sebagai kesimpulan. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Lalu kemudian sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah hadir pada diskusi kali ini, lebih tepatnya pada CPDS Talk yang ketujuh. Lalu kemudian di sini ada link absensi ya rekan-rekan sekalian. Jadi monggo diisi terlebih dahulu. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga terkait kepada Mas Nada selaku narasumber sebagai yang memaparkan terkait dengan prinsip-prinsip open science dalam penelitian. Semoga yang disampaikan oleh Mas Nada dapat membantu kita dan dalam melakukan penelitian ya. Mungkin itu saja. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya di CPDS Talk ke-8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.